Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya ada di sini. Saya sebagai dokumentaris. NIM 202333214. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofiana dengan NIM 203333186. Bertugas sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Saade, NIM 203333269 sebagai pewawancara. Perkenalkan, saya Aurelia Saya Fajatul Halila dengan NIM 202333210 sebagai jurnalis 1. Perkenalkan, nama saya Rata Rahmana dengan NIM 265 sebagai jurnalis. Kami di sini akan melakukan observasi tentang pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar mengenai metode pengajaran dan pengaruhnya terhadap sikap siswa di SD 2 A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari mahasiswa Universitas Mulia Kudus ingin mewawancarai atau mengobservasi SD 2 Adiwarna ini untuk digunakan sebagai tugas UAS kami. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada Bapak dan juga Ibu, dan mungkin bisa dijawab oleh kita. Yang pertama, menurut Bapak, apa peran diskusi kelompok di kelas terutama dalam pembelajaran PPKN, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap nilai-nilai kewarganegaraan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dari UNK, sebelum menjawab, selamat datang dan juga sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya pada interview kita yaitu SD 2 Adiwarna. Alhamdulillah ini Mas Adam alumni SD 2 Adiwarna. Tapi maaf saya bilang murid-murid itu boleh teman gitu. Mas Adam harusnya Pak Pulau Mas Adam Pak. Ya, untuk menanggapi yang mengenai fungsi dan manfaat dari pembelajaran kelompok ya. Ya. Jadi sebelumnya ini kendala dulu yang bisa kami sampaikan. Jadi kendala untuk menerapkan pembelajaran apa tadi? PPKN Ya, yang musyawarah tadi ya, kelompok belajar ya, diskusi itu secara umum memang bagus diskusi itu. Tapi cuma kita sampaikan dulu kendalanya untuk di tingkat SD, kedua di SD yang ada agak di kampung ini. Pertama itu anak itu masih punya rasa malu enggan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi mungkin sebetulnya kemampuan dan kecerdasan sama lah dengan yang dibutuhkan misalkan, tapi rasa malunya itu mungkin lebih besar. Kedua, kebiasaan mereka, pembiasaannya dengan berbahasa Indonesia juga kurang biasa. Karena di rumah pakai bahasa Jawa, di sekolah musyawarah pakai bahasa Indonesia. Ini juga yang menyebabkan agak kaku, agak sulit, betul-betul sangat kesulitan. Apalagi kalau di kelas rendah, kalau di kelas atas itu aja kelas 4, 5, 6. Ya, kelas 6 saja saya sendiri mau ke kelas 6 itu juga memang sulit untuk bisa hidup untuk situasi diskusi. Makanya memang dituntut dan diharuskan guru juga ikut sangat aktif untuk memberikan motivasi kepada anak agar mau mengeluarkan pendapatnya. Jadi yang agak sulit itu. Jadi mereka sudah disiapkan misalkan pertanyaannya. Untuk menyampaikan pertanyaan tanpa membaca saja itu ya mereka sering senyum, yang sering kita itu ya. Jadi coba anak-anak mulai ya mereka senyum-senyum gitu dulu. Jadi ya di samping memang harus pandai-pandai memotivasi juga sabar menunggu anak itu mau menyampaikan atau memberikan pertanyaan. Yang langkah kedua menjawab. Walaupun sudah ditunjuk nanti yang jawab ini mereka juga akhirnya. Tapi dengan usaha semaksimal mungkin dan dengan motivasi ya bisa juga akhirnya untuk mengadakan pembelajaran dengan cara diskusi ya. Walaupun mungkin tidak bisa hidup maksudnya hidup tidak bisa
tidak bisa sesuai rencana kita maksimal lah. Jadi mungkin Mas Adam ini yang pernah saya ajar itu kayak gitu ya. Apa Mas Adam itu pendiam sekali Bu. Mungkin di sana sudah tidak apa masih diam terus. Oh, Menelpon terus ngalahan Bu. Jadi semua teman senang sama dia karena bejar dan itu semua. Itu Mas Adam. Jadi kembali ke metode untuk diskusi itu memang sebetulnya sangat bagus apabila memang di planning betul, direncanakan betul. Karena apa? Dengan adanya metode itu melatih anak untuk berani, punya keberanian untuk menyampaikan itu. Walaupun memang agak sulit. Tapi kalau sudah bisa berjalan, dia dibiasakan untuk berani saja menyampaikan. Jadi awal yang paling sulit itu menimbulkan keberanian dari anak itu untuk berani menyampaikan. Terus berani memberikan pendapatnya, berani memberikan apa itu sedikit sanggahan misalnya, bukan mungkin ada materi yang disampaikan bagaimana pendapatnya. Ya, sementara itu. makasih. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara jenengan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk pembelajaran keluarga negaraan? Jadi pembelajaran yang efektif dan Menyenangkan. menyenangkan. Ya, ya. Terima kasih. Jadi untuk pembelajaran yang efektif itu memang relatif. Jadi sekali lagi guru memang dituntut untuk kreatif dalam berpikir, kecerdasan sosialnya itu juga memang harus dituntut karena apa? Untuk bisa menyenangkan itu memang sulit. Sedang menurut anak desa Hadiwarno dengan anak desa yang Kesambi itu mungkin beda, bikin senangnya. Apalagi dengan anak yang kota mungkin beda. Ya. Jadi dari pengalaman kami itu yang menyenangkan memang guru pertama itu guru dulu nampilannya bagaimana tidak menakutkan gitu ya. Jadi jangan baru mendengar sepatunya saja sudah takut. Biasanya Nah, macam segitu memang. jadi memang agak sulit itu cuma tapi tidak ada yang sulit apabila kita memang sungguh-sungguh seperti itu. Yang efektif itu memang walaupun masing-masing materi pelajaran itu sudah ada aturan ruang waktu yang diberikan, itu guru pun juga harus tahu. Oh materi ini perlu tambahan, materi ini bisa kita ringkas. Itu memang kreativitas dulu. Jadi tidak semuanya materi pelajaran itu sesuai dengan alokasi waktu yang diberikan. Walaupun misalkan pelajaran A lah diberikan waktu 2 kali 35 menit lah kan tidak harus seperti itu. Oh ini materinya mudah karena pada kelas 5 sudah pernah disampaikan. Itu mungkin satu kali pertemuan cukup. Ya mungkin yang ini bisa diberikan materi yang lain. Jadi efektif dalam hal ini saya sendiri memahami itu tidak semua materi pelajaran sesuai dengan waktunya bisa diatur. Yang kedua untuk masalah tadi yang menarik memang dari Bapak Ibu sendiri jangan sampai terkesan menakutkan. Kedua, yang pandai-pandai memberikan contoh-contoh yang baru, kreativitas dalam memberikan contoh. Jangan terus juga cerita-cerita juga. Ya, itu pelajaran terus ya sekali-kali diceritani nabi-nabi atau diceritani ya yang sesuai kelasnya. Kalau kelas 6 mungkin ceritani sahabat Nabi sudah senang, tapi mungkin kelas 2, kelas 3 kan tidak senang. Ya mungkin yang kelas tren ini apa ya main game DS itu kan biasanya anak sekarang sudah level berapa pura-pura kita tanya itu kita arahkan. Jadi kesenangan anak itu memang tidak bisa kita larang ya. Jadi misalkan anak itu suka main DS memang nggak bisa, jadi kita arahkan ya. Jadi akhirnya mereka senang, oh Pak Guru boleh kok, tapi kita kasih solusi misalkan satu hari cukup 30 menit misalkan itu. Jadi akhirnya mereka itu main game tahu waktu, tidak terus wah main Pak Guru betul HP oleh. Jadi tetap boleh tapi memberikan solusi ya, terima kasih. Ketika terjadi COVID-19, menurut Bapak perbedaan apa yang mencolok dalam proses pembelajaran sebelum dan sesudah COVID itu sendiri? Jadi bukan saat COVID-nya ya,
Berarti titik beratnya sebelum dan sesudah. sesudah. Ya, terima kasih untuk proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar untuk sebelum COVID. Ya, kita semua tahu, alhamdulillah. Ya memang agak sedikit kacau, maksudnya kan seringnya apa itu perubahan kurikulum kan saat itu. Jadi saat-saat ada pengenalan kurikulum yang baru, coba ya, itu ya. Pada saat munculnya kurikulum yang baru, gurunya saja belum 100% memahami, belum sempat disampaikan kepada anak, gurunya sendiri juga ya sekitar 75% itu, dan harus menyampaikan dengan cara online. Nah, itu betapa sulitnya karena anak kita juga ya 50% yang bawa HP itu, karena yang 50%, mungkin 25% yang punya HP, yang 75% itu HP-nya kakaknya, ibunya, bapaknya kayak gitu. Jadi memang agak sulit. Jadi sebelum sebelum COVID itu sudah ada masalah karena ada perubahan kurikulum. Begitu setelah COVID dengan jarangnya tatap muka, jadi yang jelas yang berbeda itu adalah kemampuan anak di dalam memahami sangat kurang. Jadi yang biasanya lewat tatap muka itu pembelajaran bisa diserap kurang lebih 80% itu sudah bagus ya, untuk kriteria ketuntasan minimal itu rata-rata kita ambil 70-75. Jadi KKN-nya itu 70-75 itu ya bisa tercapai lah, misalnya itu kalau ada yang beberapa yang tidak. Tapi setelah COVID, karena ya anak kampung juga kalau tidak dikontrol langsung itu ya seperti itu ya. Jadi tugas-tugas itu banyak yang dikerjakan orang tua, tugas lewat online itu ya malah ya kalau dilihat secara mungkin laporan hasilnya nilainya lebih bagus, tapi ternyata dari tulisannya, dari kalimat yang di yang disampaikan atau yang tertulis setelah dikoreksi bapak ibu guru itu pada saat di kantor ngomong, bocah saya itu kelas loro kalimatnya kok koyok ini, berarti kemungkinan besar kalimat ini yang membuat orang tua atau kakaknya. Jadi nilainya memang bagus. Nah itu ya istilahnya ya nanti aspal asli tapi palsu. Ya nilainya asli ini sesuai dengan jawaban, tapi tidak dari anak tapi dari itu. Jadi perbedaan yang jelas itu setelah COVID itu terlihat anak kita menjadi apa itu tidak terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Dia sangat tergantung dengan orang lain, jika dimaksud kakak dan orang tua, karena seringnya melaksanakan tugas itu dibantu saudara atau orang tua. Jadi sering karena hampir 1 tahun Mbak ya, 2 tahun itu. Dengan itu kan dia terbiasa. Ada tugas HP yang pegang orang tua, HP yang pegang bapak, ada tugas karena daripada HP dipegang anak, tak garapno saja kan juga lama-lama anak terbiasa. Itu ada tugas apa tidak? Ada, sampun digarap, sampun. Nah, enak. Jadi tinggal kirim saja. Jadi nanti mungkin kebanyakan itu yang baca soal, yang mengerjakan soal, yang mengirimkan jawaban juga nanti tidak anak itu. Tapi setelah sampai dulu diperiksa nilainya bagus. Nah, nanti ketahuan setelah masuk kayak gini. Jadi daya serap anak kurang, diajar di kelas itu tidak fokus dia ya kayak gini sih, liar gitu rame gitu lah ya, sama guru ya seperti itu karena kurangnya pengawasan secara langsung. Jadi memang lebih bagus sebelum COVID ya, tapi setelah COVID memang banyak kelemahannya ya. Pertanyaan yang kedua, peran Apa menurut Ibu penting dimainkan seorang guru dalam mengajarkan tentang kewarganegaraan, dan bagaimana cara yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan kesadaran siswa SD tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan? Menurut saya, yang saya alami di kelas itu, peran yang terbaik itu ya dengan cara memberi contoh. Karena kan sekarang ini khususnya melihat, meniru, gurunya ngapain, dilihat, terus nanti diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya ya peran yang terbaik itu PPKN, salah satunya dengan memberikan contoh. Selain memberikan contoh,
bisa dengan diajak diskusi, Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengajarkan pendidikan kewarganegaraan anak ini? tantangannya itu dari materi PPKN itu susah sebenarnya, dari ujung Sabang sampai Merauke, sementara anak itu belum tahu daerah Sumatera mana, ibu kotanya apa, kayak gimana sih Bu, biasanya seperti apa, itu juga susah Bu. Salah satunya dengan cara mengamati guru lewat YouTube, kilo Sumatera, kilo Papua. Ini loh yang harus kamu lakukan kalau ada beberapa temanmu yang berbeda suku. Terus ada lagi materi di kelas 5 itu tentang sistem pemerintahan. Baik-baik bagaimana cara guru mengajarkan PPKN itu paham. Apalagi kan anak belum paham kira Pak, sistem pemerintahan itu seperti apa. Ya dengan cara kelompok kecil dulu, mungkin loh sistem yang ada di kelas itu ada wali kelas, ketua kelas, itu tanggung jawabnya apa, contohnya dari itu. Baru nanti anak mulai paham, oh itu pengetahuan sistem pemerintahan itu ada bupati, gubernur, presiden, jadi dari kelasnya sendiri. Pertanyaan yang terakhir, apa metode pengajaran yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam kegiatan keluarga? Itu beda-beda anaknya lagi. Kalau metode biasanya kan ceramah, tanya jawab itu kan biasa. Bisa dengan problem solving atau diskusi. Terus bisa diajak bermain peran. Kamu ya nanti coba jadi bupati. Apa yang kamu lakukan kalau kamu jadi bupati? Bermain-main seperti terus bisa juga nanti diselingi YouTube video pembelajaran untuk metodenya itu beda-beda tergantung materinya mana yang kalau ada materi tentang keragaman suku bukan tidak hanya lewat berbicara, harus ada fotonya atau gambarnya atau videonya. Diambil dari mana ya, dari YouTube. Tidak mungkin anak diterbangkan ke Papua atau ke Sumatera, Kalimantan. Diskusi itu. Tambahan untuk pertanyaan nomor 2, itu kan metode yang paling bagus dengan teman-teman. Untuk PPKN sebetulnya materi pelajaran yang enak sebenarnya, karena apa, materi-materi itu sudah sering dilakukan anak sebetulnya ya, misalkan saling menghormati, kasih sayang, toleransi itu sudah mereka terapkan, cuma mereka tidak tahu apakah ini yang dinamakan bentuk toleransi, apakah ini yang namanya pelanggaran HAM misalkan ya. Untuk lebih mudah mengetahui itu, kalau kita selalu menggunakan metode ceramah, jadi andalan kita itu jujur saja itu sering kita gunakan metode ceramah. Diskusi itu ya kadang-kadang karena sulitnya tadi kita. Tapi ini kita mungkin kalau nanti karena mungkin bisa dilakukan kepada dosennya, nanti bisa lagi ke atas ya, bahwa untuk sekarang juga zaman IT itu kalau bisa masing-masing SD dikasih bantuan proyektor ya, proyektornya tidak hanya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6, karena apa, dengan cara misalkan untuk menanamkan sifat toleransi itu kita misalkan anak kita suruh lihat video ya, kemarin sudah kami praktekkan pada waktu memperingati hari termasuk pesantren pelajar itu saya punya SD dan alhamdulillah diterima teman-teman. Biasanya kita datangkan seorang ustadz, kemudian kita evaluasi, ternyata pada saat ustadznya itu kan ceramah, jadi geger rame, anak ustadznya bingung
Jadi ini apa paling sulit itu terangkat di depan anak-anak. Dan efektivitasnya memang cuma 20%. Akhirnya kami evaluasi bagaimana kita coba itu, kita alhamdulillah cuma satu proyektor ya, cuma satu saja. Itu kita ambilkan video-video singkat dari anak-anak muda, teman-teman yang muda ini, saya yang generasi tua nggak tahu, nggak bisa gaptek ini, ambilkan yang kira-kira 5 menit, 10 menit saja. Itu video kayak kisah-kisah sahabat Nabi atau kisah Nabi itu waktu itu ada 4 video ya, 4 itu. Kemudian ada mukadimahnya, nanti akan kami putarkan video, tolong anak-anak perhatikan, pahami, dan siapkan catatan. Karena nanti setelah video ini diputar akan Bapak Guru dengan pertanyaan dan bisa nanti dikasih hadiah. Ternyata setelah diputarkan video mereka antusias, bisa senang juga berpikir. Jadi kondusif, anak-anak itu bisa tenang juga perhatian, dunia juga enak. Nah, setelah selesai ada pertanyaan sendiri, ternyata hidup, apalagi dikasih hadiah 5.000, 10.000, senang lagi. Jadi kesimpulannya anak-anak itu sebetulnya senang apabila diikutkan, dia tidak sebagai objek tapi juga kadang sebagai subjek juga, ikut berperan dalam proses pembelajaran. Jadi dengan cara dilihatkan contoh langsung video, oh ini sahabat Nabi namanya siapa, kenapa sangat disayang oleh Nabi, mereka kan lihat langsung. Jadi dengan cara itu nilai-nilai yang akan atau yang diinginkan untuk dicapai itu insya Allah lebih mudah tercapai dan anak itu terkesan. Jadi untuk pembelajaran yang efektif itu memang harus pakai metode kayak yang tadi. Jadi SD, sekolah-sekolah itu harus dikasih proyektor itu. Bukan untuk yang lain, memang untuk anak sekarang langsung dilihat. Jadi terangannya sedikit-sedikit saja. Jadi diajarkan itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ibu yang kami cerita. Terima kasih atas penjelasan yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Semoga itu bermanfaat bagi kami. Sekian observasi dari kelompok kami dari mahasiswa Universitas Indonesia. Apabila ada salah kata atau pembawaan yang